Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa agar pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa akan saya pimpin, berdoa menurut keyakinan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, saya ingin berpesan kepada kalian agar selalu mentaati protokol kesehatan di era pandemi seperti sekarang. Oke, saya akan mengabsen masing-masing. Nantinya kalian bilang hadir ya anak-anak. Untuk yang belum on kamera, segera on kamera. Nomor absen pertama, 1, Afriel Khairunisa Rabela. Hadir, Pak. Nomor absen 2, Akhiril Lailin Novel. Hadir, Pak. Nomor absen 3, Ananda Putri. Hadir, Pak. Nomor absen 4, Anissa Fitrotul Insani. Hadir, Pak. Fitra. Nomor absen 5, Aura Ivandana Hidanela Amelia. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Nomor absen 6, Ayu Regina Nagata. Nomor absen 7, Bagus Rizky. Hadir, Pak. Hadir. Nomor absen 8, Danis Izin. Nomor absen 9, Dea Aulia Rifda Yuniar. Enggak ada? Hadir, Pak. Hadir. Dea Aulia hadir, Pak. Ya, hadir, sudah. Nomor absen 10, Dea Nur Maharani. Nomor absen 10. Enggak ada ya? Nomor absen 11, Dewi Sintawati Lukmantoro. Hadir, Pak. Nomor absen 12, Eka Harun Maulana. Hadir, Pak. Saya hadir, Pak, Danur Maharani. Cuma Ya, mic-nya sudah. Sudah, Mbak. Makasih, Pak. Iya. Nomor absen 13, Eka Nurvita Wulandari. Hadir, Pak. Nomor absen 14, Erlien Ayu Hendi Saputri. Hadir, Pak. Nomor absen 15, Hartonio Chandra. Hadir. Nomor absen 16, Hiban Ahmad Krishna Dayasta. Hadir, Pak. Nomor absen 17, Humaira Sani Jawari. Hadir, Pak. Nomor absen 18, Ika Nurmalasari. Hadir, Pak. Nomor absen 19, Maulidina. Hadir, Pak. Nomor absen 20, Maidina Prita Ningrum. Hadir, Pak. Nomor absen 21, Muhammad Bobi Afandi. Hadir, Pak. Nomor absen 22, Muhammad Rafael August. Hadir, Pak.
Nomor absen 23 Prasetya Agung Legowo. Enggak ada ya, Prasetya Agung Legowo. Selanjutnya, nomor absen 24 Rafriansyah Al-Akbar. Hadir, Pak. Nomor absen 25 Regita Maharani. Hadir, Pak. Nomor absen 26 Rizky Perdana. Hadir, Pak. Nomor absen 27 Rosa Angelina. Hadir, Pak. Nomor absen 28 Tria Mardiana. Hadir, Pak. Nomor absen 29 Sabrina Azhara Andriza. Hadir, Pak. Nomor absen 30 Saputra Gusti Nugroho. Hadir, Pak. Nomor absen 31 Sekar Oktavia Ramadhani. Hadir, Pak. Nomor absen 32 Syahrul Romadhoni. Hadir, Pak. Nomor absen 33 Syahda Novria Amandatma. Hadir, Pak. Nomor absen 34 Tolib Hidayah. Hadir, Pak. Jadi yang tidak hadir pada pembelajaran hari ini Prasetya Agung Legowo dan Danis. Siapa yang belum diabsen? Ada yang kelewat? Ada yang dipanggil? Sudah semua ya? Sudah, Pak. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran materi, skala, dan simbol peta, saya akan mengulas materi pertemuan minggu lalu. Di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Siapa yang bisa menjawab nantinya akan saya kasih poin keaktifan. Nah, tolong disimak ya anak-anak. Di sini siapa yang tahu pengertian dari peta? Siapa yang bisa menjawab? Gampang loh, pengertian dari peta. Ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Oke, nomor absen 7. Mas Peta, Bagus Rizky. peta adalah gambaran konvensional permukaan bumi baik sebagian atau seluruhnya pada bidang datar yang diperkecil dengan skala dan dilihat dari atas dengan tulisan tertentu sebagai tanda. Oke. Jadi untuk lebih memahami pengertian dari peta, digampang saja. Peta, gambaran permukaan bumi yang digambarkan pada bidang datar dan diperkecil menggunakan skala. Nanti kita akan membahas skala dan simbol peta. Jadi yang belum kebagian untuk sesi tanya jawab nanti akan saya berikan soal lagi. Di sini saya menampilkan sebuah PowerPoint. Sudah kelihatan anak-anak? Sudah. Sudah, Pak. Hari ini kita akan membahas skala dan simbol peta. Nah, di sini saya menampilkan peta konsep jenis-jenis peta. Yang pertama, peta berdasarkan skala. Siapa yang di sini bisa melengkapi titik-titik gambar pada yang saya tampilkan?
peta konsep. Ada yang bisa melengkapi? Peta berdasarkan skala, peta apa saja? Regita Maharani, Pak, absen 25. Ya, Regita Maharani. Absen 25. Gimana, Mbak? Yang pertama itu peta berdasarkan skala kadastar. Peta berdasarkan peta skala kadastar. Skalanya berapa? 1:100 sampai 1:5000. Nah, benar. Skalanya 1:5. 100 sampai 1:. Ada yang bisa melengkapi dari peta skala besar, ada peta skala sedang. Selanjutnya ada yang bisa melengkapi peta skala apa ini? Kecil, Pak. Peta skala kecil. Saya, Pak, Dea Aulia. Satu-satu. Saya Dea Aulia, Pak. Ya, di Aulia ya. Peta skala kecil, Pak. Peta skala kecil. Skalanya berapa? 1:500.000 sampai 1:1 juta. Ya, skalanya 1:500.000 sampai 1:1 juta. Dea Aulia. Selanjutnya ada peta berdasarkan sumber datanya, dibagi menjadi dua. Ada peta induk dan peta turunan. Selanjutnya ada peta berdasarkan isi. Nah, peta berdasarkan isi ini dibagi menjadi dua. Ada peta umum dan satunya lagi apa? Peta khusus. Saya Pak Anissa Fitraulis. Saya Pak Eka Absen 7. Saya Pak Dea. Present ya. Saya Pak Eka Nurfita Wulandari. Eka. Nurfita Wulandari. Ya, Eka Absen 13. Absen 13. Peta khusus, Pak. Peta khusus. Contoh dari peta khusus ini apa aja? Ada yang bisa menjawab? Penduduk nama. Siapa yang menjawab? Saya Pak. Peta komunitas. Anissa Fitrotun Insani. Nomor absen 4. Oke. Contohnya apa saja? Peta lokasi, peta tanah, peta irigasi. Ya, benar. Saya tambahkan contoh dari peta khusus ada peta kepadatan penduduk, peta jenis-jenis tanah, dan peta potensi air. Oke. Yang belum dapat kebagian tanya jawab nanti akan saya beri sesi tanya jawab yang lain. Di sini saya menampilkan sebuah video. Jadi tolong disimak dan dipahami ya. Nanti siapa yang bisa menceritakan isi dari video yang saya tampilkan, nanti akan saya kasih poin keaktifan. Paham? Paham, Pak. Ya. Paham, Mbak. Denah lingkungan sekitar rumah dan sekolah. Setiap hari, Dwi pergi ke sekolahnya dengan menggunakan sepeda. Walaupun perjalanan jauh dan berliku-liku, Dwi selalu tetap semangat. Dalam perjalanan, ia pun suka bernyanyi loh, biar tidak bosan. Perjalanan Dwi panjang loh adik-adik. Yuk kita lihat. Dwi harus berjalan lurus melewati padang rumput. Kemudian dia melewati kantor pos dan supermarket. Dan setelah itu, dia juga melewati taman.
Wah, Dwi sudah sampai deh ke sekolah. Nah, adik-adik, dalam perjalanan Dwi tadi, Dwi melewati jalan yang berliku-liku. Nah, kalau teman-teman Dwi ingin main ke rumah, bisa-bisa nyasar deh. Karena jalannya yang berliku-liku. Untuk itu, agar tidak nyasar, kita perlu menggunakan denah. Denah merupakan gambar lokasi suatu tempat yang sempit tanpa melakukan pengukuran langsung. Coba kita lihat denah perjalanan Dwi dari rumah ke sekolah tadi. Gambar denah biasanya tidak menggunakan skala loh. Ukuran pada denah pun hanya menggunakan perkiraan. Tetapi dengan denah itu, pasti teman-teman Dwi tidak akan nyasar jika ingin main ke rumah Dwi. Manfaat denah. Nah, adik-adik, coba kita lihat kembali denah perjalanan rumah Dwi ke sekolah tadi. Di denah ini, kita melihat sekolah, taman, kantor pos, supermarket, dan rumah Dwi. Nah, itu semua merupakan gambaran keadaan di sekitar sekolah dan rumah Dwi loh. Salah satu manfaat denah adalah untuk mengenali keadaan di sekitar daerah denah. Sini ada yang bisa menceritakan isi dari video yang sudah saya tampilkan. Apakah perlu diulang videonya? Ulang dulu, Pak. Ulang, Pak. Ya, diulang ya. Kembali lagi. Iya, Pak. Denah lingkungan sekitar rumah dan sekolah. Setiap hari, Dwi pergi ke sekolahnya dengan menggunakan sepeda. Walaupun perjalanan jauh dan berliku-liku, Dwi selalu tetap semangat. Dalam perjalanan, ia pun suka bernyanyi loh, biar tidak bosan. Perjalanan Dwi cukup panjang loh adik-adik. Yuk kita lihat. Dwi harus berjalan lurus melewati padang rumput. Kemudian dia melewati kantor pos dan supermarket. Dan setelah itu, dia juga melewati taman. Wah, Dwi sudah sampai deh ke sekolah. Nah, adik-adik, dalam perjalanan Dwi tadi, Dwi melewati jalan yang berliku-liku. Nah, kalau teman-teman Dwi ingin main ke rumah, bisa-bisa nyasar deh. Karena jalannya yang berliku-liku. Untuk itu, agar tidak nyasar, kita perlu menggunakan denah. Denah merupakan gambar lokasi suatu tempat yang sempit tanpa melakukan pengukuran langsung. Coba kita lihat denah perjalanan Dwi dari rumah ke sekolah tadi. Gambar denah biasanya tidak menggunakan skala loh. Ukuran pada denah pun hanya menggunakan perkiraan. Tetapi dengan denah itu, pasti teman-teman Dwi tidak akan nyasar jika ingin main ke rumah Dwi. Manfaat denah. Nah, adik-adik, coba kita lihat kembali denah perjalanan rumah Dwi ke sekolah tadi. Di denah ini, kita melihat sekolah,
taman, kantor pos, supermarket, dan rumah Dwi. Nah, itu semua merupakan gambaran keadaan di sekitar sekolah dan rumah Dwi loh. Salah satu manfaat Dena adalah untuk mengenali keadaan di sekitar daerah Dena. Bagaimana? Ada yang bisa menceritakan isi dari video yang saya tampilkan? Saya, Pak. Saya, Pak. Namanya siapa? Humaira. Saya. Mbak siapa? Humaira. Yang pertama tadi. 17. Nomor absen? 17. Absen 17. Gimana? Pak Umaria? Tadi siapa namanya Budi apa Budi itu? Dia itu kalau ke sekolah jalannya liku-liku. Jadi biar nggak nyasar dia menggunakan Dena. Dan Dena biasanya tidak menggunakan skala ukurannya. Manfaat Dena untuk mengenali keadaan sekitar atau bisa mengenal jalan. Ya, bagus. Ada lagi yang bisa menambahkan? Saya, Pak. Bagus, Rizky. 7. Ya. Bentar, Pak, loading. Nah, Dena merupakan sebuah peta berukuran kecil yang menunjukkan atau menggambarkan titik lokasi dari satu tempat itu. Contohnya tadi kayak rumahnya Budi, sekolah, itu. Terus Dena adalah gambar yang menunjukkan letak kota, jalan, dan sebagainya. Peta atau gambar rancangan seperti rumah, bangunan, dan sebagainya. Nah, Sudah? Pak? Sudah. Ya. Sangat detail sekali, Mas Bagus. Jadi di sini yang video yang sudah saya tampilkan itu kita harus bisa membedakan apa artinya Dena dengan peta. Jadi Dena itu gambaran yang sempit tanpa pengukuran langsung. Nah, ukurannya itu hanya menggunakan perkiraan. Dan Dena itu tidak menggunakan skala. Sedangkan peta itu ukurannya itu bisa diukur. Dan peta juga disertai dengan skala. Jadi begitu ya anak-anak. Kita lanjut untuk slide selanjutnya. Sudah muncul di layar HP kalian? Sudah. Bapak. Sudah. Ya. Oke. Yang pertama kita membahas tentang skala peta. Skala peta adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara jarak datar pada peta dan jarak sebenarnya di permukaan bumi. Skala peta dibagi menjadi 3. Yang pertama ada skala angka, yang kedua ada skala garis, yang ketiga ada skala verbal. Nantinya kita akan membahas satu persatu. Yang pertama ada skala angka. Skala angka adalah skala peta yang dinyatakan dalam bentuk angka pada peta. Contohnya, skala suatu peta adalah 1/50.000. Artinya, 1 cm di peta sama dengan 50 cm atau 0,5 di lapangan. Nah, di sini sudah saya kasih contoh gambar skala peta. Skala sama dengan 1/1000. Nah, setiap 1 cm pada peta itu artinya 1000 cm di peta. Ada contoh lagi. Saya kasih contoh. Nanti siapa yang bisa menjawab, langsung menjawab ya anak-anak. Skala suatu peta adalah 1/25.000. Artinya bagaimana? Ada yang bisa menjawab? Regita, Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Regita dulu. Regita dulu ya. Putra, Pak.
Regita dulu ya, nomor absen berapa Regita? 25. 25. Bagaimana Regita? 1 banding 25.000 artinya 1 cm di peta sama dengan 25.000 cm atau 2,5 km di lapangan. Ya. Jadi begini, artinya 1 cm sama dengan 25.000 cm. Atau jadi sentimeter dijadikan kilometer itu ada 100.000 ya Mbak Regita, bukan 2,5 melainkan 0,25 0,25 km di lapangan. Saya buat contoh lagi, ada skala suatu peta. Nah, cepet-cepetan ya. Adalah 4/200.000. Artinya bagaimana? Saya Pak. Nomor absen 30. Saputra Gusti Nugroho. Jadi artinya 1 cm di peta itu mengartikan 50.000 cm. Ya, benar sekali Mas Saputra Gusti Nugroho. Artinya 1 cm di peta sama dengan 50.000 cm atau 0,5 km di lapangan. Sampai sini ada yang ditanyakan dari perhitungan skala angka? Tidak. Ya, lanjut ya. Sebentar. Selanjutnya ada skala garis. Skala garis adalah skala peta yang dinyatakan dalam bentuk garis pada peta. Contohnya pada slide selanjutnya. Contohnya begini, skala garis di bawah berarti jarak 1 cm di peta sama dengan 5 km di lapangan. Nah, jarak 1 cm di peta sama dengan 5 km di lapangan. Selanjutnya seperti itu, jarak 2 cm di peta sama dengan 10 km di lapangan. Jarak 3 cm di peta sama dengan 15 km di lapangan. Selanjutnya jarak 4 cm di peta sama dengan 20 km di lapangan. Nah, di bawah ini terdapat skala garis. Ada yang bisa mengartikan skala garis yang di bawah? Siapa yang bisa mengartikan? Skala garis ya, Pak? Ya, skala garis. Saya, Pak. Nomor absen Ekonomi 13. dari. Ya, mana? Skala garis adalah skala peta yang dinyatakan dalam bentuk garis pada peta. Itu pengertian dari skala garis. Yang saya tanyakan bagaimana cara membaca skala garis. Seperti jarak 0 cm di peta sama dengan jarak 0 km di lapangan. Itu pun selanjutnya ada yang bisa membaca skala garis seperti ini. Saya Pak Dea Nur Maharani. Ya, Dea Nur Maharani. Bagaimana? Yang di bawah ini ya. 1 cm. Iya Pak. Ya. 1 cm itu sama dengan 4 km skala peta ya Pak ya. 1 cm di peta sama dengan 4 km di lapangan. Diingat ya anak-anak, yang atas ini cm itu dibuat untuk skala peta. Ya, yang di bawah kilometer itu dibuat di lapangan. Sampai sini
Bisa dipahami ya. Bisa. Selanjutnya, skala verbal. Skala verbal yaitu skala pada peta yang ditunjukkan dalam 1 inci. 1 inci sama dengan 2,54 cm dan 1 mil sama dengan 63.360 inci. Contohnya, 1 inci ke 1 mil artinya 1 inci berbanding 1 mil. 1 inci ke 4 mil artinya 1 inci berbanding 4 mil. Jadi begitu ya untuk skala verbal. Selanjutnya saya akan menjelaskan kepada kalian bagaimana cara menghitung skala peta. Cara menghitung jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Nah, di sini kalian harus menyiapkan sebuah kertas atau oret-oretan. Nanti pada slide selanjutnya akan saya kasih soal seperti ini. Siapa yang bisa mengerjakan, nanti akan saya kasih poin keaktifan. Mohon disimak baik-baik ya anak-anak dan dipahami. Skala peta dapat dihitung dengan menggunakan rumus. Jadi ini rumusnya. Skala peta sama dengan jarak objek di peta per jarak objek di permukaan bumi. Contoh, jarak kota B ke kota C pada peta adalah 4 cm. Sedangkan jarak sebenarnya kota B ke kota C adalah 20 km. Berapa skala yang ada pada peta? Nah, ini kalian masukkan rumus skala peta, jarak objek di peta per jarak objek di permukaan bumi. Jarak objek di peta, kalian masukkan jarak pada peta 4 cm. Nah, sini ya. Jarak objek di permukaan bumi, kalian masukkan 20 km. Nah, jadi 4 cm. Nah, ini 2 juta itu dari mana, Pak? Nah, 20 km dijadikan senti itu 2 juta. 4 banding 2 juta, 2 juta bagi 4 ada 500.000. Jadi skala pada peta tersebut adalah 1 banding 500.000. Ya, jadi begitu, bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya. Bisa, Pak. Nah, ini selanjutnya. Saya memberikan contoh kepada kalian. Ada jarak Surabaya ke Kota Malang pada peta adalah 5 cm. Sedangkan jarak sebenarnya Kota Surabaya ke Kota Malang adalah 60 kilo. Berapa skala yang ada pada peta? Ada yang bisa melengkapi dan bisa menghitung? Saya, Pak. Nomor absen 4 ya? Iya. Bisa Fitrotul Insani. Skala peta sama dengan jarak objek di peta per jarak objek di permukaan bumi sama dengan jarak objek di peta 5 cm per jarak objek di permukaan bumi 60 km sama dengan 5 cm per 6 juta cm sama dengan 5 banding 6 juta sama dengan 1 banding 1 juta 200. Pelan-pelan ya, agar temennya juga bisa mengikuti jawabannya dari Mbak Anissa ya. Jadi pelan-pelan 5 cm, bawahnya berapa? 60 Ya. km per 60. Jadi bawahnya sama dengan 5 banding 6 juta. bawahnya 1 banding 1 banding 1.200.000. iya benar. Jadi skala pada peta tersebut adalah 1 banding 1.200.000. Sampai di sini bisa dipahami ya anak-anak?
Ada yang bingung dari perhitungan peta? Jadi lanjut ya, ini kita menginjak simbol peta. Bagaimana? Ya. Ya, Pak. Simbol peta. Simbol merupakan tanda konvensional yang terdapat di dalam peta untuk mewakili keadaan sebenarnya di lapangan. Simbol peta dibagi menjadi 3. Yang pertama ada menurut bentuknya, menurut wujudnya, dan simbol peta menurut sifatnya. Kita akan mempelajari simbol berdasarkan bentuknya terlebih dahulu. Nah, di sini pertama adalah simbol titik. Simbol titik ini adalah simbol yang berbentuk titik. Nah, di sini saya memberikan gambar contoh simbol yang berbentuk titik. Sini kita lihat simbol ibu kota negara dilambangkan dengan persegi berwarna merah. Ibu kota provinsi disimbolkan dengan bentuk lingkaran berbentuk merah. Kemudian selanjutnya ibu kota kabupaten disimbolkan dengan bentuk lingkaran. Selanjutnya ada kecamatan disimbolkan dengan lingkaran yang kecil. Biasanya kita jumpai ini. Pelabuhan disimbolkan dengan bentuk jangkar. Bandar udara biasanya disimbolkan dengan bentuk pesawat. Nah, yang bawah ini perlu diingat bagi kalian, yakni terdapat 2 gunung api yang tidak aktif dan gunung api yang aktif. Nah, biasanya gunung yang tidak aktif ini disimbolkan dengan segitiga berwarna hitam. Sedangkan gunung api yang aktif ini biasanya disimbolkan dengan segitiga berwarna merah. Sampai di sini bisa dipahami ya anak-anak? Bisa, Pak. Nah, selanjutnya simbol garis. Simbol garis ini adalah simbol yang berbentuk garis. Biasanya kita jumpai pada saat membaca peta. Biasanya kita menjumpai seperti sungai, jalan raya, rel kereta api, batas-batas wilayah. Itu yang biasanya dinamakan simbol garis. Seperti pada gambar yang saya tampilkan di sini, saya memberikan contoh simbol garis. Yang pertama ada sungai, jalan raya, jalan desa, batas negara, batas provinsi, dan batas daerah. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Simbol area. Yang terakhir, simbol area. Simbol area ini ada simbol yang berbentuk area. Biasanya juga kita jumpai pada peta, yakni simbol danau, rawa-rawa, sawah, terus hutan. Biasanya simbol area disimbolkan seperti itu. Selanjutnya ada simbol berdasarkan wujudnya. Simbol berdasarkan wujudnya ini ada 3, yakni yang pertama simbol piktorial, selanjutnya ada simbol geometrik, dan yang terakhir ada simbol huruf atau angka. Kita membahas simbol piktorial terlebih dahulu. Simbol piktorial ini simbol yang mirip dengan objek aslinya. Contoh bentuk simbol titik ini terdapat gedung sekolah. Biasanya gedung sekolah itu berbentuk bangunan. Selanjutnya ada pelabuhan yang biasanya disimbolkan dengan jangkar.
Selanjutnya ada mercusuar. Biasanya disimbolkan dengan menara. Selanjutnya ada bentuk simbol garis. Perlu diingat piktorial sama dengan objek aslinya. Contoh, jalan kereta api dan sungai. Yang ketiga ada bentuk simbol bidang. Nah, jadi sawah disimbolkan seperti objek pada aslinya dan perkebunan seperti ini. Selanjutnya kita membahas wujud simbol geometrik atau abstrak. Simbol ini memiliki arti simbol yang tidak mirip dengan objek aslinya. Nah, seperti contoh simbol titik, contohnya gedung sekolah disimbolkan dengan lingkaran kecil. Simbol pelabuhan disimbolkan dengan segitiga. Simbol mercusuar disimbolkan dengan bentuk persegi. Selanjutnya ada bentuk simbol garis, contohnya batas hutan, disimbolkan titik seperti ini. Jadi geometrik ini tidak mirip dengan objek aslinya. Yang ada bidang, sawah disimbolkan berarea seperti ini, hutan, perkebunan. Selanjutnya ada wujud simbol huruf. Simbol huruf ini yakni simbol yang berupa huruf. Jadi contoh simbol titik, gedung sekolah hanya disimbolkan dengan huruf S. Pelabuhan disimbolkan dengan huruf B. Mercusuar disimbolkan dengan huruf M. Jadi hanya seperti itu. Sama seperti garis, cuman garis seperti batas ini dibentuk seperti garis. Selanjutnya ada bidang, sawah disimbolkan dengan S lalu diareakan, hutan dan perkebunan. Sampai sini paham anak-anak? Lanjut ya. Ya Pak. Yang terakhir ada simbol berdasarkan sifatnya. Simbol berdasarkan sifatnya ini ada dua, yakni simbol kualitatif dan simbol kuantitatif. Perlu diingat, simbol kualitatif itu digunakan untuk mengetahui perbedaan fenomena, sedangkan kuantitatif itu digunakan untuk mengetahui perbedaan jumlah. Nah, jadi simbol kualitatif ini digunakan untuk mengetahui perbedaan fenomena. Contoh, peta jenis tanah. Nah, peta yang garis ini menunjukkan tanah tipe A. Garis seperti ini menunjukkan tanah tipe B. Garis seperti ini menunjukkan tanah tipe C. Sedangkan data kuantitatif menunjukkan perbedaan jumlah. Nah, bisa dilihat pada gambar yang saya tampilkan, peta tingkat kepadatan penduduk. Garis seperti ini menunjukkan 1.000 sampai 2.000 km persegi. Jadi wilayah yang seperti ini masyarakatnya tidak padat. Sedangkan garis seperti ini 2.000 sampai 4.000 km itu masyarakatnya sedang. Sedangkan yang terakhir ada 4.000 km itu masyarakatnya sangat padat. Bisa dipahami ya anak-anak, kualitatif perbedaan fenomena, kuantitatif perbedaan jumlah. Sampai sini paham? Paham, Pak. Ya. Saya menambahkan sedikit saja tentang simbol warna. Simbol warna, warna coklat biasanya digunakan untuk wilayah dataran tinggi.
Yang warna biru biasanya digunakan untuk menggambarkan kenampakan perairan. Yang warna hijau biasanya digunakan untuk menggambarkan kenampakan vegetasi. Yang warna hitam dan merah biasanya digunakan untuk menggambarkan jalan, gunung, batas administrasi. Ya, perlu diingat, tadi Bapak sudah menjelaskan untuk gunung yang berapi dan gunung aktif dan tidak aktif. Untuk gunung aktif itu berwarna merah dan yang gunung tidak aktif itu berwarna hitam. Untuk yang daerah berwarna putih itu biasanya gunakan untuk menggambarkan kenampakan daerah bersalju. Sedangkan yang berwarna kuning biasanya itu disimbolkan untuk menggambarkan penampakan seperti pegunungan atau perbukitan yang dangkal atau rendah. Ya, bisa dipahami ya anak-anak. Selanjutnya Bapak menampilkan sebuah peta penggunaan lahan desa Ngelanggeran. Di sini Bapak sudah menampilkan peta, ada yang bisa menjelaskan legenda ini simbol dari kualitatif atau simbol kuantitatif. Ada yang bisa menjawab? Simbol. Siapa namanya itu? Nomor absen berapa tadi? Gak usah takut salah nggak apa-apa. Simbol perkebunan, permukiman, sawah itu masuk pada simbol kualitatif atau kuantitatif. Kualitatif. Nomor absen berapa itu? Kualitatif benar. 10. Dea Nur Maharani ya? Iya, Pak. Ya. Jadi simbol dari seperti desa Ngelanggeran, perkebunan, pemukiman, sawah, semak belukar, tegalan itu disimbolkan dengan simbol kualitatif yang hanya untuk menggambarkan perbedaan fenomena. Selanjutnya, Bapak memiliki contoh lagi peta kemiringan lereng. Nah, simbolnya yang berwarna hijau itu 0 sampai 8 derajat, hijau muda 8 sampai 15 derajat, dan lain-lain. Ada yang bisa mengartikan ini masuk simbol kualitatif atau kuantitatif? Saya Pak, simbol kuantitatif. Bisa perahu Pak. Saya Pak. Nomor absen 4. 12. Saya paling absen 4 Pak. Bentar. Yang belum ya, saya kasih untuk kesempatan yang belum menjawab agar bisa menjawab. Siapa yang belum menjawab tadi, saya kasih kesempatan. Atau saya tunjuk untuk menjawab. Bagaimana yang belum menjawab, kasih kesempatan kepada temannya yang belum menjawab. Oke, saya tunjuk saja ya. Untuk nomor absen 15, Hartonio Chandra. Halo, Hartonio Chandra, ada? Iya, Kak. Iya, Ya. Kak. Ini masuk simbol apa, Mas? Masuk simbol kualitatif atau kuantitatif? Kuantitatif, Pak. Ya, benar. Kenapa kok masuk simbol kuantitatif? Bisa menjelaskan? Mungkin temannya bisa bantu. Siapa? Saya Pak, karena tingkat kepadatan penduduk. Nomor absen 4. Ya, bagaimana? Karena tingkat kepadatan penduduk. Ya. Jadi lebih tepatnya
simbol kuantitatif itu menggambarkan perbedaan jumlah. Ya, perlu diingat ya anak-anak, jadi begitu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya. Oke, alhamdulillah kita sudah di ujung pembelajaran pada pagi hari ini. Saya akan memberikan kesimpulan pada materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Kita sudah mempelajari tentang apa itu artinya peta, bagaimana jenis peta, ada skala angka, ada skala garis, dan skala verbal. Kita juga sudah mengetahui cara perhitungan skala peta, jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Kita juga sudah mempelajari tentang simbol-simbol pada peta, warna-warna simbol pada peta. Nah, Bapak ingin bertanya kepada kalian ya. Jadi santai saja, kita sudah memasuki kesimpulan, jadi santai saja. Yang di sini masih kelas 10 ya. Ada yang mengikuti eskul di SMA atau di sekolah? Iya, mengikuti. Nomor absen 9 siap. Nomor absen 9 Dea Aulia Rifda Junior. Kamu masuk eskul apa? Ikut eskul apa? Eskul bahasa Inggris sama PMR. PMR yang biasanya di lapangan, contoh basket sama futsal. Siapa yang ikut basket sama futsal? Saya, Pak, basket, Pak. Saya, Pak. Nomor absen 30 Saputra. Mas Saputra itu biasanya latihannya bagaimana? Di sekolah atau di luar sekolah? Kalau yang Kebanyakan latihan kayak finishing gitu, Pak. Jadi latihan dribbling, terus shooting dan lain-lain. biasanya dilakukan seminggu berapa kali? Kalau masa pandemi seperti sekarang? Untuk target sih kurang lebih seminggu 3 kali, Pak. Seminggu 3 kali. Ada plan kayak seperti misal kemarin tahun kemarin sebelum adanya corona kan pasti ada DBL. Nah, kalau sekarang pandemi ini ada targetnya apa enggak? Kalau misal ikut basket kayak gitu. Ada target sih, Pak, sebenarnya. Jadi meskipun kita nggak ada kompetisi, kita harus selalu nyiapin fisik dan mental juga. Soalnya takutnya tiba-tiba ada kompetisi mendadak kan, kita kan takutnya nggak ada persiapan atau apa-apa kan susah gitu. Jadi mau nggak mau kita harus persiapan mulai dari sekarang. Ya, nah. Jadi untuk misal seperti lomba-lomba gitu di era pandemi seperti sekarang ini masih tidak ada ya, masih tidak ada kompetisi ya, kayak lomba gitu. Iya, masih belum aktif, Pak. Belum ada ya. Yang ikut futsal siapa? Ikut futsal? Nggak ada yang ikut futsal. Tadi Mbak Dea Aulia, untuk PMR itu bagaimana? Cara latihannya kan pasti ada pertemuan atau perkumpulannya. Itu seminggu berapa kali? Untuk seminggu 1 kali, Kak. 1 kali, Pak, di hari Sabtu. Itu bukan tatap muka, secara online, masih pemberian teori-teori itu. Oh, berarti belum ada kayak prakteknya gitu ya? Iya, belum. Jadi kalian ini sudah anggapannya sudah ikut pelajaran di sekolah atau belum? Maksudnya tatap muka dengan guru atau belum? Belum. Belum sama sekali ya? Belum. Dari ospek ya, dari MOS. Belum tatap muka sama sekali. Belum, Pak. Belum. Ya.
Oke. Itu saja yang saya sampaikan materi pada pagi hari ini. Terima kasih untuk siswa yang sudah aktif dan sudah berkesempatan untuk menjawab pertanyaan. Pada pertemuan minggu ke-8 besok dipelajari materi pertemuan 7 akan saya adakan sesi tanya jawab seperti tadi ya anak-anak. Untuk soal kuis pada pertemuan 7 nanti habis ini akan saya upload di Google Classroom. Soalnya sangat mudah. Terakhir pengerjaan nanti jam 10 malam. Sanggup anak-anak? Sanggup. Ya, sanggup, Pak. Pak. Terima kasih. Itu saja yang saya sampaikan. Tetap patuhi protokol kesehatan, tetap semangat di era pandemi seperti sekarang. Terima kasih. Bila ada salah mohon dimaafkan. Al-Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.